Perang rudal ternyata bukan lagi soal siapa yang punya pencegat paling banyak. Iran baru saja memanfaatkan celah paling fatal dari sistem pertahanan Amerika Serikat dan sekutunya. Alih-alih membuang amunisi menembus benteng utama, mereka kini fokus menghancurkan radar dan jaringan komunikasi musuh lebih dulu. Logikanya sederhana, jika mata pertahanannya sudah dibuat buta, rudal pencegat secanggih apapun tidak akan tahu harus mengejar kemana. Strategi inilah yang membuat serangan rudal Iran kini makin sulit dihentikan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Banyak orang menganggap Patriot adalah keseluruhan dari sistem pertahanan udara. Padahal, Patriot hanyalah salah satu komponen dari sebuah jaringan pertahanan yang sangat kompleks. Sederhananya, bayangkan Patriot seperti seorang penembak jitu. Sehebat apapun kemampuan menembaknya, kalau matanya ditutup, dia tetap tidak akan bisa membidik sasaran. Nah, yang menjadi mata dari sistem Patriot adalah radar penjejak, sensor inframerah, satelit pemantau, pusat komando dan jaringan komunikasi data. Tanpa keberadaan elemen-elemen penopang ini, rudal pencegat hanyalah amunisi mahal yang kehilangan arah di udara. Dan justru, bagian mata inilah yang kini mulai diincar dan diserang secara intensif oleh Iran. Selama puluhan tahun, Iran terus mempelajari secara mendalam bagaimana cara militer AS berperang di berbagai kawasan. Mereka sadar betul tidak mungkin menang jika harus berduel udara secara terbuka menggunakan pesawat tempur konvensional. Sebagai gantinya, Iran membangun kota-kota rudal, bunker bawah tanah, peluncur seluler, drone tempur, hingga jaringan rudal balistik. Namun perkembangan konflik pada 2026 memberikan pelajaran baru bagi Teheran. Menurut analisis pakar keamanan nasional Frank Rose dalam tulisannya di The Times of Israel, Iran menemukan sebuah celah strategis. Menghancurkan baterai peluncur Patriot secara fisik ternyata jauh lebih sulit daripada membuat sistem tersebut tidak bisa melihat. Penemuan celah inilah yang menjadi titik balik utama perubahan taktik serangan Iran di Timur Tengah. Inilah inti dari taktik baru tersebut. Agar bisa bekerja mendeteksi ancaman dari jarak jauh, radar harus terus memancarkan gelombang sinyal secara aktif. Namun karena terus memancarkan sinyal, lokasi keberadaan radar justru menjadi sangat mudah dideteksi intelijen musuh. Ditambah lagi, dengan ukurannya yang besar, radar merupakan aset yang sangat sulit disembunyikan. Iran kini tak lagi berfokus menghancurkan peluncur utamanya. Mereka menyasar stasiun radar, jaringan komunikasi, pusat komando, hingga pasokan energi listriknya. Akibatnya, peluncur Patriot mungkin masih berdiri utuh, tetapi sistem utamanya tidak lagi mampu mendeteksi atau mengklasifikasi ancaman secara optimal. Laporan The Wall Street Journal mengungkapkan, serangan Iran yang merusak jaringan radar di Yordania dan beberapa negara Teluk di awal konflik diduga menjadi faktor kunci yang menyebabkan rudal Iran berikutnya lebih mudah menembus pertahanan regional. Seperti yang ditegaskan Frank Rose, dalam perang modern, membutakan sensor lawan seringkali sama berharganya dengan menghancurkan pangkalan udara itu sendiri. Untuk menjalankan taktik ini secara presisi, Iran mengandalkan teknologi rudal yang terus ditingkatkan kemampuannya. Menurut laporan The Wall Street Journal pada 25 Juli 2026, Iran semakin sering menggunakan rudal balistik jarak menengah jenis Khaybar-Shikan. Pakar rudal Fabian Hinz menjelaskan, Iran memanfaatkan setiap gelombang serangan untuk mengumpulkan data penting mengenai pola pencegatan lawan. Rudal Khaybar-Shikan yang memiliki jangkauan hingga 1.450 km ini dirancang khusus agar mampu melakukan manuver tajam dan mendadak di tahap akhir penerbangannya. Meskipun pejabat militer AS menyatakan sebagian besar rudal berhasil ditembak jatuh, kemampuan bermanuver ini terbukti mampu mengecoh rudal pencegat dan memanfaatkan celah pada area yang radarnya telah terganggu. Taktik ini juga mengubah pola hitung-hitungan atau kalkulasi matematika dalam pertempuran. Iran tidak harus meloloskan ratusan rudal sekaligus untuk menimbulkan dampak besar. Sebagai contoh, pada serangan pertengahan Juli 2026 di Yordania, 3 prajurit AS dilaporkan tewas. Meskipun sistem pertahanan udara berhasil menembak jatuh mayoritas amunisi yang datang, beberapa rudal yang berhasil lolos tetap mampu menghantam sasaran vital. Jika sistem pertahanan mampu mencegat 95% amunisi, tetapi 5% sisanya mengenai pangkalan udara, depot bahan bakar, atau stasiun radar, dampaknya tetap sangat signifikan.
Iran tidak sedang mengejar tingginya persentase pencegatan, melainkan efektivitas kerusakan dari rudal yang berhasil lolos. Ex-Komandan Pertahanan Udara Israel Ran Koshav memperingatkan satu radar yang rusak memang tidak melumpuhkan sistem seketika, namun cukup menciptakan titik buta fatal bagi serangan berikutnya. Kini, tantangan bagi AS dan sekutunya menjadi jauh lebih rumit. Yang harus mereka lindungi bukan sekadar baterai rudal pencegat, melainkan seluruh arsitektur penopangnya. Jika begini, mampukah AS dan sekutunya memperkuat jaringan radar mereka sebelum taktik baru ini melumpuhkan pertahanan regional? Tulis pendapatmu di komentar, pantau terus perkembangan perang Iran versus AS hanya di YouTube Kompas.com.